Halo brother, dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang menceritakan tentang seorang pendekar sakti yang diwarisi pedang pusaka leluhurnya. Hanya dia yang mampu menandingi kesaktian para pendekar jahat tingkat tinggi. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Kisah diawali, kita diperlihatkan dengan seorang pendekar jahat berilmu tinggi yang bernama Ketua Yu. Dia adalah ketua sekte hitam yang paling ditakuti. Ketua Yu dan para petingginya akan melakukan penyerangan ke kota untuk menculik para gadis demi meningkatkan kesaktiannya. Lalu dia mengeluarkan kekuatan sihir dengan mengirimkan pasukan hewan buas untuk menyerang benteng kota. Namun tak berselang lama, muncul guru besar sekte Xianjian menghadangnya. Ketua sekte mengirimkan muridnya untuk mengatasi kota dan kekuatan sihir Ketua Yu pun berhasil dilumpuhkan. Lalu ketua sekte mendatangi Ketua Yu untuk menghentikan kekejamannya. Sontak saja Ketua Yu murka dan langsung menyerangnya. Pertarungan dua pendekar sakti berakhir seimbang dan sama-sama terluka. Ketua Yu dengan segera melarikan diri dan mengancam akan kembali lagi. Tak berselang lama muncul adik perguruan ketua, dan ketua mengatakan bahwa dirinya terluka oleh pusaka milik Ketua Yu yang sampai saat ini belum ada tandingannya. Dan mulai saat itu, ketua sekte memutuskan akan membuat pedang pusaka yang dapat menandingi senjata Ketua Yu. Singkat cerita, 40 tahun kemudian, ketua sekte pun telah meninggal dunia. Dan kita diperlihatkan dengan ketua sekte yang baru. Dia masih muda namun memiliki ilmu kesaktian yang tinggi. Pada saat istri ketua sedang berjalan di halaman, tiba-tiba muncul dua utusan sekte hitam menyerang. Pada saat pertarungan masih berlangsung, ada satu lagi utusan sekte hitam yang menyusup ke dalam istana untuk mencuri pedang pusaka, namun berhasil dihadang oleh paman guru adik dari ketua sekte terdahulu. Para pendekar utusan sekte hitam tak mampu menandingi kesaktian sekte Xianjian, namun mereka melarikan diri setelah berhasil mencuri pedang pusaka. Sementara dua murid Xianjian masih mengejar mereka yang diduga masuk ke tempat hiburan, dan mereka berdua pun dengan terpaksa memasukinya juga. Dan benar saja, tak berselang lama mereka pun muncul. Dua utusan sekte hitam berhasil lagi melarikan diri hingga mereka pun tiba di markasnya dengan menyerahkan pedang pusaka kepada Ketua Yu. Namun setelah dicek, pusaka tersebut ternyata palsu yang membuat Ketua Yu sedikit kecewa. Lalu dia menugaskan para petingginya untuk merencanakan sesuatu. Ketua sekte dan pamannya sedang membicarakan tentang pusaka yang dicuri sekte hitam adalah palsu. Dan ternyata sampai saat ini mereka berdua pun belum mengetahui di mana pusaka tersebut disimpan oleh kakek gurunya. Namun ada petunjuk bahwa yang bisa menemukan dan mengambilnya hanya ketua sekte. Dan kekuatannya tidak akan berfungsi jika bukan keturunan dari sekte Xianjian. Malam harinya, sebagian besar para penduduk kerasukan yang dikendalikan oleh aliran sekte hitam. Dan ternyata mereka yang kerasukan adalah para penduduk yang telah memakan makanan gratis, yang telah dimasukkan serbuk tertentu sebelumnya oleh utusan sekte hitam.
Mereka kini hilang kendali dan menyerang rumah penduduk termasuk kediaman Zhao si gadis yang memberikan makanan gratis tersebut. Beberapa penduduk juga ada yang membawanya ke tabib muda untuk diobati. Siang harinya, Zhao dan ayahnya mendatangi perguruan Xianjian untuk meminta perlindungan dari amukan penduduk yang kerasukan. Dan tak berselang lama, mereka pun sudah memasuki aula perguruan. Ketua mengutus muridnya untuk menemui tabib muda yang bernama Bai Xian untuk membeli obat. Bai menjelaskan bahwa mereka terkena sihir 5 racun, persis sama seperti yang dikatakan ketua sekte. Lalu mereka berdua berinisiatif membawa Bai ke sekte untuk dipertemukan dengan ketua, agar bisa membuat penawarnya bersama-sama. Setelah tiba di sekte, mereka berdua membuat resep penawarnya dengan sengaja diberi jarak dan menulis masing-masing. Dan ternyata hasilnya sama, yang berarti obat penawarnya telah ditemukan. Ketua Yu menugaskan para petingginya untuk menangkap para gadis sebanyak-banyaknya untuk meningkatkan kesaktiannya. Namun ada satu gadis yang akan dijadikan istrinya berada dalam lindungan sekte Xianjian, yaitu Zhao. Ketua sekte pun murka dan harus berhasil membawanya dengan cara apapun. Sementara para gadis sudah dibawa oleh prajurit sekte hitam menuju markas, dan mereka pun membantai para penduduk. Namun tiba-tiba 2 murid Xianjian muncul menolong mereka. Salah seorang murid Xianjian yang bernama Ziki mendatangi kediaman Zhao untuk memastikan keamanannya, karena sudah curiga bahwa Zhao dalam bahaya yang sedang diawasi oleh sekte hitam. Dan benar saja, malam harinya utusan sekte hitam pun muncul. Ziki yang menyamar menjadi wanita mengagetkan mereka. Ziki dan adiknya mengawasi pergerakan utusan sekte hitam yang sedang berbincang dengan pemilik tempat hiburan. Untuk mengetahui lebih jelas lagi, mereka berdua pun menyamar dan memasuki tempat hiburan. Mereka berdua berpura-pura menginginkan para gadis yang sudah lama bekerja di sana, yang kenyataannya sudah diberikan kepada sekte hitam. Namun sang pemilik berbohong dengan mengatakan bahwa para gadis yang lama sudah pulang kampung. Mereka berdua pun dapat menyimpulkan bahwa sudah banyak para gadis yang hilang. Utusan sekte hitam mendatangi kediaman Zhao untuk memberitahu bahwa dia akan dijadikan istri ketua Yu karena kelahiran Zhao sesuai dengan yang dibutuhkan oleh ketua. Zhao pun dipaksa dan diancam untuk bersedia menjadi istrinya dalam waktu beberapa hari lagi. Sementara ayah dan adiknya diberikan racun yang akan bereaksi hingga 10 hari ke depan. Jika Zhao menolak, maka penawarnya tidak akan diberikan. Bai Xian dan asistennya dibawa juga oleh utusan sekte dan digabungkan dengan para gadis lainnya. Huan yang kebetulan mendatangi rumah Bai panik karena diduga telah dibawa oleh sekte hitam. Dia pun mencarinya hingga ke kota dan kebetulan ada seseorang yang melihatnya membawa para gadis menuju gunung. Dan tak berselang lama, Huan pun berhasil menemukan mereka dan langsung menyalakan tanda bantuan. Ziki yang mengetahui hal itu dengan segera menyusulnya. Sementara Huan berusaha membebaskan Bai namun dia ketahuan. Huan dan Ziki melarikan diri karena tidak mampu menandingi mereka. Dia tidak berhasil menyelamatkan para gadis. Huan melaporkan kejadian tersebut kepada ketua dan menjelaskan tentang para gadis yang dibawa oleh sekte hitam, termasuk Bai Xian. Lalu ketua memutuskan untuk mendatangi markas sekte hitam menyelamatkan Bai Xian dan gadis lainnya. Setelah berhasil menemukan markas di mana para gadis dikurung, ketua pun langsung membebaskan mereka. Namun tiba-tiba prajurit sekte hitam sudah siap mengepung ketua dan menyerangnya.
Ketua berhasil mengalahkan mereka semua. Pada saat ketua membawa Bai dengan sangat mengejutkan, dia memukul ketua hingga terluka dalam. Dan ternyata Bai Xian adalah bagian dari sekte hitam yang menyamar dan sengaja menjebak ketua untuk dihabisi. Namun dengan kesaktiannya, mereka tak mampu menandinginya. Bai Xian yang sudah kembali lagi menjadi sekte hitam ditemui oleh dua rekannya untuk menginfokan bahwa dengan berhasilnya melukai ketua Xianjian maka akan diberikan hadiah besar oleh ketua aliran hitam. Pada saat Bai keluar mencari angin segar, Huan pun muncul yang seolah tak percaya. Teman baiknya selama ini adalah aliran sekte hitam. Huan mencoba untuk membawa Bai ke jalan yang benar, namun dia menolaknya karena berhutang nyawa sejak kecil kepada ketua Yu. Ketua Yu terus meningkatkan ilmu hitamnya dengan menyerap para gadis. Ketua sekte pun berlatih meningkatkan ilmu kesaktiannya. Zhao dan ayahnya yang sudah sembuh dari pengaruh racun aliran hitam mendatangi ketua untuk meminta pertolongan agar tidak dijadikan istri ketua Yu. Ketua pun menenangkan mereka agar tidak khawatir. Ketua dan seluruh aliran sekte akan menolongnya dan akan menyusun strategi untuk menghadapi mereka. Dengan rencana yang telah dibuat oleh ketua bahwa Zhao harus memenuhi dulu permintaan mereka, Zhao pun terpaksa pergi dengan berpakaian pengantin menuju markas mereka dengan dikawal oleh beberapa prajurit sekte hitam. Namun saat dalam perjalanan, tiba-tiba muncul Jiki menghadang mereka. Pada saat Jiki akan membawa Zhao, tak berselang lama petinggi utusan aliran hitam pun muncul. Dan dengan tepat waktu, Huan datang membantu mereka. Dan pertarungan pun berlanjut. Ketua sekte pun muncul dan langsung melawan mereka, sementara Jiki dan Huan ditugaskan untuk menyelamatkan Zhao. Namun saat dalam perjalanan, tiba-tiba langit berubah menjadi gelap. Pertarungan ketua pun dengan seketika berhenti. Dan ternyata semua ini adalah ulah ketua Yu dengan mengeluarkan ilmu hitamnya. Para prajurit dan petinggi sekte hitam pun semakin brutal menyerangnya. Namun seberapa banyak pun mereka tetap tak akan mampu menandingi kesaktian ketua. Huan dan Jiki yang sedang membawa Zhao dihadang oleh salah satu petinggi sekte hitam dengan mengeluarkan pusaka seruling yang membuat mereka terhempas oleh angin besar. Dan Zhao yang sudah tidak bisa bertahan lagi akhirnya terbawa oleh angin tersebut. Ketua dan para petinggi aliran sekte Xianjian berkumpul di aula istana untuk menyusun lagi strateginya. Kali ini situasinya sangat gawat karena sekte hitam berhasil membawa Zhao, yang berarti kesaktian ketua Yu tak akan ada tandingannya jika didampingi oleh Zhao. Hanya ada satu cara, yaitu harus menemukan dan memiliki pedang pusaka leluhur Xianjian. Akhirnya ketua memutuskan untuk mencari pedang pusaka bersama istrinya, sementara perguruan dipercayakan kepada paman guru. 看透地图的标志，就能找到剑种的位置。离蜀山还有多远？前面就是蜀山呢，不如下去看看吧。Sampailah ketua dan istrinya di suatu tempat sesuai dengan petunjuk dari pamannya. Mereka pun memasuki sebuah gua dengan hati-hati. Namun tanpa disadari, ternyata salah satu petinggi sekte hitam mengikutinya. Setelah memasuki gua lebih dalam lagi, tiba-tiba ketua menginjak sesuatu yang ternyata sebuah jebakan. Dan akhirnya, kedua pedang pusaka pun berhasil ditemukan. Namun pada saat istri ketua akan mengambilnya tidak berhasil. Ketua pun teringat bahwa yang mengambilnya harus keturunan Xianjian dengan memberikan tanda agar dikenali oleh pusaka tersebut.
Pada saat mereka telah berhasil mendapatkan kedua pusakanya, tiba-tiba muncul salah satu aliran hitam yang sejak dari tadi mengikutinya, dan dengan segera ketua pun melawannya. Namun saat istri ketua sedang menonton, tiba-tiba dikejutkan oleh munculnya ular besar. Dengan sigap, ular itu berhasil dilumpuhkan, namun dia terkena racun ular mematikan. Ketua yang berhasil menghabisinya lalu menghampiri istrinya. Namun dengan kesaktian yang dimiliki istrinya, racun ular tersebut tidak begitu berpengaruh. Hanya membutuhkan beberapa waktu saja untuk menghilangkan racunnya. Sang istri pun menyuruhnya untuk segera kembali ke perguruan yang diduga aliran hitam sudah menyerangnya. Dan benar saja, mereka telah memasuki perguruan dan menyerang. Dan akhirnya ketua aliran hitam pun tiba dengan didampingi oleh Zhao, yang sudah menjadi pendamping kesaktiannya yang akan meningkat pesat bahkan tak terkalahkan. Zhao bertugas dengan meritualkan batin yang tersambung ke ketua Yu untuk menjadikannya pendekar tak tertandingi. Seberapa tinggi pun kesaktian lawannya, tetap tak akan mampu menandingi ketua Yu selama pedang pusaka belum muncul dan Zhao masih hidup. Paman guru pun datang untuk mencoba melawannya meskipun dia menyadari bukan tandingannya. Dia akan mengulur waktu sebelum ketua sekte tiba. Pada saat mereka masih bertarung, Jiki menghampiri Zhao yang sedang ritual, berusaha menolongnya namun tak mampu karena Zhao sudah menyatu dengan kekuatan hitam ketua Yu. Zhao pun berkali-kali melawannya namun tetap tak berdaya oleh ilmu sihirnya. Dan akhirnya Zhao memutuskan untuk mengorbankan dirinya karena tidak ingin menjadi bagian kejahatannya. Ketua dan istrinya berhasil mengalahkan ketua Yu, lalu mereka berdua menghampiri paman guru yang sudah terkapar. Dan untungnya sang paman masih hidup yang membuat mereka berdua senang, namun Zhao tidak tertolong. Dan singkat cerita, Bai Xian yang masih hidup mengakui kesalahannya karena terpaksa berhutang budi kepada ketua Yu. Dia kini sudah bertobat dan diampuni bahkan diangkat menjadi murid sekte Xianjian. Dan kisah film pun selesai.